Allahumma barik lana bi zuriyatina wa tuladina wa la tadurrahum wa wafiqum li ta'atika warzuqna birrahmah. Ya Allah, berkahilah keturunan kami, berkahilah para santri kami, dan berikanlah mereka dan jauhkanlah mereka daripada mara bahaya, dan berikanlah mereka kekuatan untuk menjalankan taat kepadamu ya Allah. Berikanlah kami rezeki dengan kebaikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala din ribaton matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wa ta'awun wa naha anit tafaruq wa tanazu bi kitabih. Ashhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim wal khuluqil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanu sadatal mansurin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Wa qala aidan talibul ilmi takallafallahu min rizqihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'd. Yang saya hormati Raisul Madrasah Al-Mutawassit wal Ali, juga yang saya hormati kepada orang tua santri kelas 6 khususnya, beserta putra-putrinya kelas 6 kelas akhir yang tahun ini baru saja diwisuda. Saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan ilmu kalian insya Allah bermanfaat dan berkah. Itu yang paling penting, karena tidak sedikit orang mondok berpuluh-puluh tahun, begitu pulang ke kampung jangankan buat orang lain, buat dirinya saja tidak bisa diamalkan. Nauzubillah min. Para asatiz, santriwan dan santriawati dari kelas 1 sampai kelas 6 yang kini telah masuk asrama, saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Yang telah libur begitu lama 2 bulan, enggak salah. Oleh karena itu Bapak berpesan kepada kalian, anak kelas 1 dan sampai kelas 5, luruskan niat kalian. Tajdid dunia, perbarui niat kalian. Karena khawatir selama 2 bulan di rumah terkontaminasi, kena polisi itu niatnya. Oleh karena itu tolong luruskan.
bahwa kalian datang kemari semata-mata adalah untuk tolabul ilmi, jangan niat yang lain. Untuk anak-anakku kelas 6 yang baru saja diwisuda dengan tetesan air mata, sampai bapak pun begitu terharu, ya, tak tahan menahan air mata. Tapi air mata ini insya Allah dah air mata rahmat yang membawa kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Kalian ini patut bersyukur kepada Allah. Kenapa tidak? Karena ibaratnya orang yang berlari, kalian sudah sampai di finish hari ini. Alhamdulillah. Karena dia semua orang yang berlari sampai kepada finish, bisa saja gagal di tengah jalan. Betul? Ibarat orang berjalan yang begitu jauh, menempuh satu perjalanan, kalian sudah sampai kepada tujuan akhir sementara, yaitu menuntaskan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah selama 6 tahun. Coba kita lihat ke belakang. 6 tahun yang lalu berapa teman kalian itu? Mungkin bisa 60, bisa 50, ya kan? Tapi yang bisa bertahan 6 tahun sampai saat ini hanya 20 orang. Isrin nafar. Yang lain kemana? Inilah ujian. Ujian di pondok itu luar biasa. Yang pertama diuji pola hidup sederhana. Betul? Yang biasanya makan enak di restoran, sering launya bervariasi, tapi di sini dipaksa pola hidup sederhana, makannya sederhana, betul, minumnya sederhana. Bahkan saya lihat anak kelas 6 kalau makan mirip sama bebek. Satu piring ada yang bertiga, cuman piringnya muncung nasinya. Ada yang senampan berlima, berenam. Gak tahu cuci tangan apa kagak. Tapi alhamdulillah nikmat dan sehat. Kenapa? Karena kalian ikhlas menjalankan pola hidup sederhana. Ini pendidikan yang jarang ada di luar pondok. Kalau di rumah makan tinggal makan, tidak perlu cuci piring, betul gak? Makannya serba enak. Tapi di sini Anda dilatih pola hidup sederhana. Pakaiannya sederhana, betul. Semuanya sama, kaya dan miskin. Makannya sama, tidurnya sama. Bahkan kadang-kadang satu bantal juga bersama-sama. Satu kasur bersama-sama. Tarik sono, tarik sini. Setahun hancur tuh kasur tuh. Padahal kasurnya Inoak yang terbaik itu. Masya Allah. Mudah-mudahan pendidikan pola hidup sederhana dan kemandirian ini bekal yang sangat mahal nanti di tengah-tengah masyarakat. Amin ya robbal. Anda harus siap menghidupi keadaan yang sederhana, apalagi dalam kondisi pandemi semacam ini. Anda harus siap hidup mandiri, karena tidak selalu bersama orang tua. Kalau di rumah habis makan piring ditinggalkan, pulang sekolah pakaian dilempar, pulang sekolah apalagi tas dilempar. Tapi di sini kalian harus mengurus sendiri, pakaian dicuci sendiri, betul? Ya, sepatu diurus sendiri, semuanya dijaga sendiri. Hidup mandiri, dan ini pendidikan yang sangat mahal, tidak ada di luar pesan. Mudah-mudahan kalian setelah tamat dari sini tidak lagi manja, bisa hidup sederhana, bisa hidup mandiri, tidak terlalu tergantung kepada orang tua. Karena kita tidak selamanya bersama orang tua. Suatu saat kita akan jadi orang tua, kita tidak lagi bersama orang tua. Betul? Betul? Siap hidup mandiri? Siap? Alhamdulillah. Yang kedua, bahwa Bapak di sini selalu pengasuh, selaku khadimul mahad, merbotnya santri, pelayan santri. Begitu juga Umi selaku pelayan santri putri,
dan yang mengurusi logistik makan kalian. Satu hari 3 kali makan. Kalau tanpa Umi, Masya Allah tidak jalan itu. Beliau yang selalu memikirkan pagi, siang, dan malam bagaimana agar kalian bisa terurus, bisa makan tepat waktu. Tapi semuanya itu adalah kami lakukan dengan tulus dan ikhlas. Karena dengan cara ini insya Allah ilmu kalian akan bermanfaat. Oleh karena itu, Bapak dengan berserta asatidz senantiasa akan mengiringi doa kalian. Setelah kalian keluar dari sini, insya Allah sepanjang langkah kalian kami iringan dengan doa agar kalian dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami setiap pada sholat tidak pernah lupa membacakan doa Allahumma barik lana bi zuriyatina wa tuladina wa la tadurrahum wa wafiqum li ta'atika warzuqna birrahmah. Ya Allah, berkahilah keturunan kami, berkahilah para santri kami, dan berikanlah mereka dan jauhkanlah mereka daripada mara bahaya, dan berikanlah mereka kekuatan untuk menjalankan taat kepadamu ya Allah. Berikanlah kami rizki dengan kebaikan mereka. Alhamdulillah. Inilah doa yang selalu mengiringi kalian. Oleh karena itu pada hari ini Bapak berpesan kepada kalian semua yang sebentar lagi akan meninggalkan bumi Darul Amanah. Yang pertama adalah terus belajar dan belajar. Jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah didapatkan di Darul Amanah. Darul Amanah hanya memberikan pokok-pokok saja, agar kalian menatap ke depan lebih benar dalam menuntut ilmu yang dibekali dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ibarat pisau yang kami berikan kepada kalian adalah pisau yang masih kudul, pisau yang masih gogol, belum tajam. Jadi pisau itu harus diasah kembali. Bagaimana supaya itu pisau tajam bisa dipakai dengan baik? Maka harus diasah, dan diasah. Betul? Begitu juga kalian. Setelah dari sini tidak cukup, harus belajar kembali. Jangan merasa puas dengan ilmu yang ada. Yang punya kesempatan kuliahlah di perguruan tinggi, di universitas, silahkan sesuai dengan bakat dan keahlian kalian. Tapi kalau boleh saya minta, kalau perlu pilihlah jurusan agama, agar ilmu kalian yang di pondok lebih matang. Betul? Agar ilmu yang kalian dapat ini lebih luas. Jangan pernah takut jadi ustadz. Jangan pernah takut jadi ulama. Tidak ada ceritanya ulama itu miskin. Tidak ada ceritanya ulama itu pensiun. Betul? Semakin tua semakin dihormati. Bahkan sekarang ini banyak yang mengharapkan punya calon menantu ustadz. Banyak yang mengharapkan punya calon menantu santri. Karena apa? Mereka harta sudah banyak, kekayaan banyak, rumah punya, kontrakan banyak, kendaraan ada. Cuma satu yang mereka pikirkan, bagaimana nanti kalau saya sudah tua? Siapa yang akan mengurus jenazah saya? Siapa yang akan mengimami sholat jenazah saya? Siapa yang akan menziarahi kubur saya? Masya Allah, luar biasa. Itu justru yang sangat penting di akhir tua kita nanti, bapak-bapak dan ibu sekalian. Maka seharusnya bapak dan ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya ditakdirkan oleh Allah mau mondok di pesantren. Betul? Masya Allah. Karena tidak semua orang dapat hidayah dan mau mendalami ilmu agama di pesantren. Insya Allah saya yakin, asalkan ilmunya istiqomah diamalkan. Anak bapak sholat jenazah sudah siap, bahkan ngimamin sholat jenazah siap? Siap tidak? Siap, sudah biasa di sini dilatih. Ziarah kubur, mimpin ziarah kubur siap, mimpin tahlilan siap. Bahkan yang laki-laki insya Allah kalau diberi kesempatan khutbah Jumat juga siap, karena sudah dites. Yang perempuan juga sama. Insya. Bahkan pesan saya setiap hari, jangan pernah lupa mendoakan orang tua. Kalau kalian ingin hidupnya berkah, maka jangan pernah meninggalkan doa kepada orang
Dari sekian banyak manusia, yang pertama kali yang paling wajib kita doakan adalah orang tua kita. Rabbighfirli walidayya warhamhuma. Ini doa kebesaran, ini doa wajib bagi santri Darul Amanah. Siapapun yang baca doa di masjid tanpa membaca doa orang tua, pasti saya tegur. Doakan orang tua dulu, baru orang-orang yang lain. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena ada sebuah berita gaib asamiyah. Ada seorang hamba Allah masuk surga kelas biasa karena ibadahnya biasa-biasa. Masuklah dia surga kelas biasa, ibarat hotel berbintang 3. Itu kelas biasa. Tapi suatu saat dia diangkat derajatnya, dipindahkan oleh malaikat ke surga yang sangat tinggi derajatnya, VIP. Sampai dia terheran-heran bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa saya ditempatkan di surga yang sangat tinggi sedangkan saya biasa-biasa saja? Saya bukan seorang ahli ibadah, ibadah saya pun baru yang wajib-wajib saja. Apa kata malaikat? Hadza du'a'u waladika laka. Ini karena doa dari anak-anakmu di dunia yang selalu dipanjatkan kepada Allah dan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dalam satu keterangan yang lain, wa hadza istighfaru waladika laka. Ini istighfar anakmu yang setiap hari memohonkan ampun kepada Allah dan istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tuanya didongkrak dari hotel biasa kepada hotel berbintang 5. Surga yang sangat nikmat, yang sangat tinggi derajatnya. Alhamdulillah. Makanya kalau istighfar jangan sendirian. Astagfirullahaladzim li walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua dosa orang tua. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena anak itu pasti ikhlas mendoakan orang tuanya. Inilah yang dimaksud idza mata bnu adam in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafawi aw waladin sholihin. Punya anak yang soleh, yang menguasai ilmu agama, dan dia senantiasa berdoa dan istighfar kedua orang tuanya. Anak yang ngerti agama, anak yang menguasai agama, insya Allah dia bisa menolong orang tuanya dari api neraka dan menuntunnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak mungkin kalau orang yang nggak ngerti agama. Jangan-jangan menjerumuskan kita ke api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka tolonglah kalian ini komitmen, amalkan ilmu kalian selama 6 tahun di sini. Terus belajar dan jangan lupa doakan orang tua. Ya, bimbinglah orang tua Anda, belalah orang tua Anda agar dia bisa masuk ke surga bersama kalian. Amin ya Rabbal. Yang selanjutnya, yaitu adalah jadilah santri yang komitmen, santri yang istiqomah. Sebagaimana tadi oleh kepala sekolah dikatakan, jadilah ikan hidup, jangan jadi ikan mati. Paham maksudnya? Jangan jadi ikan mati, tapi jadilah ikan hidup. Lihat ikan yang hidup di lautan, lautan Atlantik, lautan mati yang sangat tinggi kadar garamnya, yang asam, yang asin luar biasa. Pernahkah ikan hidup menjadi asin? Pernahkah ikan di laut menjadi asin? Hebat itu ikan hidup. Walaupun dia tinggal di dasar lautan, airnya yang begitu asin, tapi dia tidak pernah menjadi asin. Tapi lihat ikan mati, diasinin jadi ikan asin, dikasih cuka jadi ikan asam. Kenapa? Karena dia ikan mati. Kalian tidak boleh jadi ikan mati. Santri yang tidak punya pendirian, bergaul sama preman jadi preman, bergaul sama tukang mabok jadi mabok, bergaul sama tukang ganja jadi ganja. Inilah santri ikan mati yang tidak punya pendirian. Tapi jadilah santri ikan hidup yang punya pendirian. Kapanpun dimanapun kalian berada, kalian tidak berubah, tetap jadi santri. Kapanpun dimanapun kalian berada, kalian tetap santri. Imannya iman santri yang kuat membaca, akhlaknya akhlak santri, pakaiannya pakaian santri, cara berpikirnya pikir santri, ibadahnya ibadah santri. Jadi kalian jangan pernah luntur, kapanpun dimanapun tetap Anda adalah sebagai santri Darul Amanah.
Ini yang Bapak minta seperti itu. Bangun bawa bendera Darul Amanah, kibarkan itu bendera Darul Amanah kalian dimanapun berada. Banggalah dengan Darul Amanah, karena kalian dari kecil, dari belum akil balik sampai akil balik, dari culun sampai pinter, betul? Dari jelek sampai ganteng, dari nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa. Subhanallah. Harusnya Anda bangga dengan Darul Amanah. Kibarkan dimanapun, terkenalkan Darul Amanah. Karena kalian ada alumni, akan menjadi ujung tombak Darul Amanah. Kalianlah yang terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Bapak dan para asatidz tidak minta apa-apa. Cuman satu minta, doakan Darul Amanah. Siap? Hafal doanya? Doakan Darul Amanah setiap pada sholat. Doakan mudir mahat beserta keluarga, doakan para asatidz. Kalau kalian mendoakan pondok kalian, mendoakan para ustadz di sini, guru kalian, insya Allah taruhnya nyambung dengan pondok. Dengan itulah terjadi si ridho saling ridhoi. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Masya Allah, teman-teman kalian yang sudah pada sarjana, kalau lebaran datang, guyup datang tuh kalau lebaran. Bapak tanya satu-satu, absen, kamu di mana? Di mana? Rata-rata 90% kagak ada yang nganggur. Alhamdulillah. Ada yang ngajar di TK perempuan, ada yang ngajar TTA, ada yang ngajar privat sambil kuliah, macam-macam, betul gak? Alhamdulillah. Semuanya dari yang kecil. Bapak pun dulu waktu pulang dari pondok juga ngajar yang kecil-kecil. Yang penting bagaimana bisa mengamalkan ilmu, bukan mencari uang, tapi bagaimana ilmu bisa diamalkan. Kan itu satu kewajiban. Dari situlah kita nanti akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, jangan jadi beban masyarakat. La takun kalan alan nas. Jangan jadi beban masyarakat, jangan jadi beban umat. Jangan membuat kacau di tengah-tengah masyarakat. Tapi kehadiran kalian membawa manfaat, kehadiran kalian membawa rahmat, kehadiran kalian membawa berkah. Kalian pulang ke kampung, kehadiran kalian adalah membawa kemanfaatan bagi lingkungan kalian. Api di masjid, musola dan sebagainya. Kehadiran kalian, manfaat kalian dirasakan oleh umat. Itu yang paling penting. Khairun nas anfa'uhum. Sebagus-bagusnya manusia yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Dari yang kecil dulu disuruh azan, silakan azan. Disuruh jadi apa? Qomat, silakan qomat. Disuruh apa saja, disuruh jadi imam kalau memang kalian siap. Ayo imam, disuruh doa kalau kalian siap. Ayo baca doa. Apa saja asal jangan minta. Jangan minta. Apalagi kalau minta itu tidak terhormat, betul nggak? Tapi kalau diminta, Darul Amanah alumninya harus siap. Karena kalian sudah digembleng, disiapkan dari kelas 5 sampai kelas 6 agar kalian bisa terjun di tengah-tengah masyarakat. Jangan minta dilayani. Paham? Jangan minta dilayani oleh umat. Begitu pulang pengen dicium tangan. Begitu pulang pengen dihormati dari jajan, tidak ada. Saya pulang malah difitnah. Apaan tuh Haji Asmun Al-Haytami? Haytami itu bukan, itu aja bukan bahan mondoknya aja di pesantren modern itu mudirun. Ini santri bahaya yang pulang kampung ini. Kenapa? Kalau dulu di sini rata-rata salah. Pia cuma ngaji agama doang. Speaker pun haram. Saya yang pertama kali menghalalkan pakai speaker. Saya yang pertama kali pakai speaker ini. Saya bilang siapa yang mau debat masalah speaker silakan. Mau diskusi tapi jangan ribut. Siang dan malam saya layani. Dan saya membolehkan pakai speaker dan jangan dilarang karena saya mengerjakan di masalah saya. Bahkan sampai ada yang bawain golok itu malam-malam. Putusin, ntar gua sambung lagi. Kenapa? Al-aslu al-asya bil ibahah. Segala sesuatu pada dasarnya hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Ada nggak dalil ayat Quran maupun hadis yang melarang speaker? Nggak bisa, teknologi nggak bisa dilarang terus berkembang. Ada nggak yang melarang pakai handphone? Ada nggak? Kalau tidak berarti hukumnya mubah. Barang mubah bisa haram, masih nilai ibadah. Tergantung pakai speaker. Kalau buat siar azan, insya Allah bernilai ibadah. Speaker buat manggil maksiat, insya Allah hukumnya haram. Betul? Sekarang kiainya nyekal speaker.
Kalau acara alhamdulillah pada pakai sound system. Dulunya perjuangan. Itu kalian. Jadi jangan konflik di masyarakat. Bapak pernah ini macam-macam. Tapi kata saya, apa saya bilang? Ente diomongin orang tuh. Kata saya, alhamdulillah saya semakin terkenal. Betul kan? Alhamdulillah saya semakin terkenal. Yang kedua, dosa saya kurang. Kenapa? Karena saya merasa benar. Betul nggak? Karena saya merasa benar, tetap jalan terus. Tapi jangan bikin keribut. Paham? Paham? Jangan diam di masyarakat. Wujuduhu ada tapi nggak dirasakan adanya, nggak dianggap sama masyarakat. Berbuatlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan diam, amalkan ilmu kalian. Walaupun dari mulai kecil, misalnya azan. Betul nggak? Misalnya baca doa kamilin misalnya. Dari yang kecil, dari situ dilihat, loh, ini anak kok cakep baca doanya. Waduh, boleh nih nanti buat mantu ini, calon menantu ini. Kok ini anak cakep ini akhlaknya ini, ya? Semua pun dari kecil berproses, nggak bisa simsalabim. Berproses, nanti barulah Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Karena nggak bisa ustadz itu disulap, nggak bisa. Kecuali Ustadz Jahiludin, ya Kiai Jahiludin itu jenggotnya palsu. Banyak jalan menuju Roma. Itu kan ustadz palsu. 15 tahun katanya di Mekah, pada di Madinah cuman di Saudi cuman jadi supir katanya mondok. Bukan, jangan direkayasa. Ustadz Kiai itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan Anda jadi beban, wala takun kalan alanas. Jangan jadi beban tapi ringankanlah beban umat. Apa yang bisa lakukan? Bantu perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, nggak perlu panjang kalam karena sudah ada di situ. Ini saya rangkum-rangkum saja yang dapat saya ingat itu, ya. Sudah ada, nanti dibaca, ya. Karena memang ini nggak boleh terlalu lewat. Kalau bisa usahakan jangan sampai lewat zuhur, ya. Insya Allah saya sudah komitmen dengan Pak Suhandi mana Binamas tadi ada, ya. Jadi selamat untuk kalian, mudah-mudahan ilmu kalian bermanfaat. Tapi Bapak pesan jangan putuskan silaturahim. Ini ada 2 santri saya catat, tapi saya ikhlas saja sih. Ada 2 santri yang sampai 6 tahun di sini sampai saat ini nggak pernah ngenjak Darul Aman. Nggak pernah ngenjak Darul Aman. Tapi ada juga tidak sedikit orang tuanya masih kemari, masih ingat, kadang-kadang bau uli sama tape lebaran. Ya, anaknya, kalau anaknya rata-rata lah, anak-anaknya datang perangkatan. Subhanallah, saya senang sekali. Udah kamu jangan bawa apa-apa, yang penting datang ke pondok. Emang ada kadang-kadang kiai itu yang susah ditemui. Alumninya gue takut ketemu, betul nggak? Tapi Darul Amanah open. Kapan saja mau datang ke Darul Amanah maka ketemu saya gampang, tidak ada kesulitan. Karena saya dekat sana. Memang saya galak. Galak apa tegas ya? Tegas, ya tegas. Karena saya dulu dididik sama orang tua saya seperti itu, kayak militer. Saya masih ingat, masih SD tuh. Warungnya warung Kong Capin namanya, nyebrang sawah, itu kan sawahnya sawah semua. Nyebrang jauh warung dulu sana. Saya disuruh ke warung belanja salah. Di duit pakai ada seperak 5 perak sedikit, tahun berapa? 70-an. Itu salah, disuruh tukar, kagak mau ditukar. Kan takut dan kecil menukar, kalau salah nukar ya. Balik lagi ke warung mana jauh. Bisa dijepretin kaki saya, cuket. Itu. Jadi orang tua saya itu didiknya tegas sekali. Nah, jadi kenapa kalau saya ini marahin kalian seperti anak sendiri? Karena kalian saya anggap sebagai anak sendiri. Karena kalian sudah diserahkan oleh Tuhan kalian di sini bahwa selamat di sini adalah tanggung jawab pondok. Saya sebagai pengganti orang tua kalian. Jadi itu enggak kira-kira ada yang dibotak, ada yang disuruh berdiri. Kalau lambat ngaji disuruh berdiri sama bapak kan ya? Nah, ada yang macam-macam. Ada yang suruh push up, ada yang digampar. Ikhlas apa kagak? Ikhlas apa kagak? Orang bapak aja yang gambar ikhlas, masa kamu kagak ikhlas? Ibu anaknya dikasih sanksi karena melanggar, ikhlas apa tidak? Benar. Nah, sekarang saya serahkan ibu yang jewer sendirian, bapak yang jewer sendirian. Tapi insya Allah gak usah makin jewer, udah gede. Ya betul kan? Saya tidak pernah henti-hentinya mengarahkan, menasehatin. Saya lain, Ustadz lain, Gus Ibnu lain, Gus Ikram lain. Masya Allah. Kadang-kadang lo lagi yang dipanggil. Masya Allah.
Tapi kali ini saya salut dan terharu. Bahkan ada yang sampai nyium kaki saya. Saya nggak tahu itu rekayasa apa spontan itu. Tapi kayaknya spontan itu. Spontan itu. Saya terharu. Saya nggak mau digituin ya. Tapi saya terharu itu, masya Allah. Luar biasa itu. Luar biasa ini anak-anak ini ya. Bapak ikhlas, Bapak Redo hari ini Bapak lepas secara resmi. Mudah-mudahan ilmu kalian bermanfaat insya Allah. Dan apapun yang kalian cita-citakan dibukakan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disinilah pentingnya wisuda. Di sini pentingnya bangsa Anda tuh harus menuntaskan 6 tahun karena di sini keikhlasan yang luar biasa. Guru-guru juga semuanya legowo, betul nggak? Nah, karena ilmu agama nggak gampang. Kalau tidak ada hubungan batin yang kuat, tidak ada saling ridho meredoi antara kiai dengan santrinya, antara ustaz dengan santrinya, itu sulit untuk berkembang ilmunya, sulit untuk bermanfaat. Jangankan buat orang banyak, buat dirinya, keluarganya aja susah. Tapi mudah-mudahan kalian jadi anak yang soleh dan soleh, yang bisa menuntun orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Masya Allah. Ya, mari kita baca Fatihah, kita doa bersama. Mudah-mudahan anak-anak kita ini dibukakan jalannya, ya, dimudahkan segala hajatnya, diberikan keberkahan dan kemanfaatkan ilmunya. Mudah-mudahan orang tuanya dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, sehingga bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi anak-anaknya ini insyaallah. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kemudian juga yang kedua, mari kita doakan pondok kita. Ini sedang penerimaan santri baru, mana suasananya masih PSBB lagi ya. Mudah-mudahan santri barunya berkah insyaallah. Tolong, saya Bapak nggak minta bantu apa-apa. Kalian ini ada 20 orang, satu orang santu saja bawa santri baru, sudah 20. Alhamdulillah, nanti minta dibantu sama orang tuanya. Ya Pak, ya Pak. Pak, saya nggak minta semen sesak, saya cuma minta dicariin santri baru sebagai pengganti anak, biar ada penerusnya nih, ponakannya, tetangganya, cucunya. Jadi anak Bapak keluar ada penerusnya, jadi silaturahimnya nyambung. Insya doakan ya Ketua Panitia PPSB Gus Ibnu dengan Haji Sa'di, mudah-mudahan tahun ini berkah, banyak yang mondok, banyak yang datang. Kalau dia nanti jadi ustadz, jadi anak yang soleh dan soleha, maka Bapak akan mendapat terus warisan pahala ya. Satu aja Bapak bawa santri sini sampai dia jadi ustadz, jadi anak soleh, dapat warisan sodakoh jariah. Amin ya robbal. Mandalla ala khairin kafa. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia dapat satu pahala dari orang itu. Masya Allah. Ya, ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah ini ada penampilan lagu perpisahan. Nih, tolong didengerin Pak. Nih, ikuti sampai selesai. Kasihan dia udah latihan. Ini memang latihannya pun singkat, cuma seminggu kan ya? Karena kebanyakan di rumah. Insyaallah. Nanti setelah ini ada acara makan siang bareng. Ya, jadi prasmanan ya Bu, ya Pak. Setelah ini nanti selesai, masuk semuanya ke majelis makan bareng, gak pakai kotak. Jadi lebih berkah insya. Piringnya udah disiapin ya. Nah setelah itu selesai makan siang, Bapak mau foto-foto dengan anaknya dengan background wisuda, udah disiapkan, silakan. Ya. Jadi makan dulu. Jadi nanti nggak boleh foto-foto ya. Tolong nanti makan dulu baru foto-foto. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah bermanfaat apa yang saya sampaikan pada anak-anak khususnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.